Beberapa adik-adik yang nemui saya, "Bang, ada orang istana nemui saya." Oh, di situ saya baru tahu. Serius ini barang. Saya juga ketemu sama Gibran. Saya ketemu. Oh, gitu. Nah, di situ terungkap juga. Koalisi sebelah itu sejak awal kan pengen kotak kosong. Oke. Iya kan, konyolnya itu dia pengen kotak kosong, masa dia mau menyetujui PKS yang menyebabkan kita bisa maju. Oh, berarti Dari proses yang 2 itu tanggal 2, tanggal 3 saya bolak-balik ke Bawaslu. Saya laporkan semua. Saya laporkan administratif ini salah orang nih. Saya laporkan pidana ini salah orang nih. Saya laporkan etik ini salah orang ini. Nah, kemudian saya buat juga permohonan sengketa. Di administrasi kita menang. Keluarlah putusan. ya. Di pidana kita menang. Oke. Ini orang kalau saya lanjutkan penjara sudah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat seluruh pemirsa Ngopi Toat YouTube channel. Balik lagi bareng saya Rino Adi Prasetyo di Nampol, nongkrong asik ngomongin politik. Nah, di episode kali ini agak berbeda. Temen nongkrong gua nggak sendirian tapi berdua, yaitu Bang Pandong dan Bang Romi Siska. Gimana kabarnya Bang? Boleh ngudut ya? Silakan gas terus. Kalau ciri-ciri sehat itu ngudut. Ciri-ciri dari mana tuh? Enggak, kalau dia sakit berarti dia nggak bisa ngudut. Nah, enak udut lagi jadinya Bang. Dia enak ngudut gitu. Berarti sehat saya itu. Sehat, Ya. sehat, siap. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Bang Pandong ini senior saya. Beliau aktif di banyak hal, serba ada lah pokoknya. Mau di bidang akademisi, beliau sering jadi pembicara. Di bidang aktivis, jadi tanya mulai. Corong udah mas Raya nak Bang Pandong nak. Nah, sedangkan Bang Romi ini politisi lebih tepatnya ya Bang ya? Enggak juga. Enggak juga, aktivis juga. Kalau politisi pemula. Politisi pemula. Dan dia beban lebih ringan. siap. baru mulai pun udah dijegal. Jadi kalau ndak apa-apa, kalau ada yang salah, oh pasti aja. Ada dali. Betul. Oke. Jadi teman-teman, kita lagi tag di Sisi Kopi, Jalan Sutomo, Padang, Simpang-Aru. Teman-teman kali-kali aja mau ngopi, mau nongkrong, mau belajar, mau bikin tugas, mau pacaran di sini juga boleh. Kali-kali aja kita ketemu, bisa ngobrol bareng, kali aja bisa bikin konten bareng. Oke. Di episode kali ini kenapa sampai berdua? Jadi sedikit backstory. Jadi di pilkada yang akan datang, di pilkada serentak 2024 ini ada salah satu fenomena yang menarik, yaitu yang terjadi tepatnya di Dharmasraya, yaitu munculnya calon tunggal. Nah, kemarin ini Bang Pandong gimana ya? Sedikit getol menyuarakan jangan sampai lawan kotak kosong, jangan sampai lawan kotak kosong. Jadi coba Bang Pandong dulu ya Bang, nanti kita saling oper ya. Coba Bang Pandong. Kalau ya ini calonnya. Lagi sepil beku di sepil. Jadi mungkin Bang Pandong dulu diceritakan gimana kok bisa terjadi muncul kotak kosong, kemudian ya sejarah panjang itu coba Bang Pandong ceritakan dulu. Ya, ini sejarah panjang. Kita sambil ngudut ya. Rino ini nyepil aja nih guys. Jadi gini, kita kan nggak pernah ya di Sumbar memang pernah ada beberapa kali dulu ada kotak kosong di Pasaman betul. Ada itu memang pernah ada. Ya. Cuma fenomena waktu itu memang politisi tidak ada yang mau maju. Nah, mungkin sejarahnya mungkin ada yang mengatakan calonnya terlampau kuat itu ya. Saya harus backgroundnya di situ. Oke. Tapi kata orang emang diskenariokan untuk calon tunggal. Nah itu makanya menurut saya kalau yang di Pasaman itu nggak ada orang yang mau mencalonkan. Jadi skenario itu tak ada. Kalau di sini ada orang calon. Nah kalau ada orang yang mau calon, kan layak kita sebut ada skenario. Betul. Nah ada skenario. Itu yang pertama, ada skenario lah. Dan skenario ini tentu mesti dilakukan oleh orang yang mempunyai akses terhadap apapun yang membuat skenario ini bisa. Apa itu? Untuk mengambil partai dia butuh sumber daya keuangan ya.
Ya, Katanya semikian ya. pasti. Ya, katanya ada bicara mahar-mahar, berarti dia menyiapkan itu. Yang kedua, kalau berikutnya itu mesti ada sumber daya kekuasaan juga. Ya, Kalau nggak ada itu ya nggak bisa, kira-kira gitu. Nah, mudah-mudahan awak tuh nggak bisa bang. nggak bisa. Udah pasti. Bisa sih bisa aja, tapi agak susah lah. Kita nggak boleh mematikan peluang kan. Iya boleh. Nah, Belum bisa. belum bisa. Oke, lanjut bang. Nah, ini saya secara pribadi tentu tidak menginginkan itu. Betul. Karena dulu saya pernah belajar dikit-dikit tentang politik nih lah. Jadi memang politik itu secara umum itu demokrasi itu kan mesti ada proses kontestasi. Sakit yang di bangku banyak deh awak. Nah, harus ada yang proses kontestasi dan harus ada partisipasi, katanya demikian. Betul. Nah, kalau ada itu sehingga masyarakat disuguhkan calon pemimpin yang tidak monoton saja kan? Ya kan, no? Betul. Nah, Harus ada pilihan. ada opsi. pilihan. Karena kan ini kan kita sepakati demokrasi ini kan untuk siklus perubahan kepemimpinan itu, kemudian juga masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih yang lebih baik atau untuk yang sesuai dengan orientasi politik masing-masing. Jangan ditutup kan gitu pada penting. Itu prinsip-prinsipnya. Kemudian mungkin kalau prinsip nggak banyak lah saya bicara perjalanan ya. Saya ini kan kebetulan memang bagian dari tim Badan Pemenangan Pemilu sebuah partai. Dalam hal ini Partai Nasdem. Oke, siap. Nah, Partai Nasdem itu sejak awal di Damasraya satu-satunya partai yang mendeklarasikan calon bupati yang pertama. Belum ada bupati satupun ya partai Nasdem yang pertama. Dan kebetulan memang mengusung Adi Gunawan waktu itu. Nasdem cuma 1 kursi, no. Syarat waktu itu masih 6 kursi, no. Masih 20% ya? 20%. Nah, sekarang kan udah diturunkan jadi 7,5% ya? Ya. Itu waktu itu sudah mendukung Adi Gunawan. Terus itu tentu karena ini mandat tentu diperjuangkan. Harus cari partai koalisi. Harus partai koalisi. Nah, memang partai yang bisa mencalonkan itu, yang tunggal itu yang bisa ya, ada ada PDI Perjuangan. Ya. PDI Perjuangan. Nah, PDI Perjuangan ini bisa mencalonkan sendiri, no. Oh ya, karena dia 6 banyak kursi yang diperoleh ya. Dia yang bisa, selebihnya itu ada yang 5, kemudian partai yang ada 1 itu ada 4. Nah, kita mencalonkan itu dengan harapan waktu itu Adi Gunawan kan Golkar. Betul. Kursinya 5. Jadi kalau oleh Golkar tadi. Hantamlah kita dulu kan. Belum. Kita berharap koalisi langsung cukup. Iya, betul, pastilah. Langsung cukup. Nah, kita mendengarlah waktu itu bahwa Golkar ini udah seleweran nih ceritanya mau diambil gitu kan. Nah, kita cobalah komunikasi dengan DPP, kalau gitu kita coba koalisi dengan PAN juga 5. Oh, PAN juga 5 ya, Pak? 5. Nah, setelah OTW ini deklarasi di DPP Partai Nasdem, hari itu juga kita komunikasi, kita minta PAN. Oh, nyambung. Boleh. Nah, ini kan second. OTW ini Pak Piediasda nih. Piediasda. Jadi, nah kalaupun nggak dapat Golkar, berarti dapat Nasdem dong. Masih bisa dapat nih. Ya. Di PAN. Harapan kita kan gitu tuh. Ya, betul. Kalau mencari partai banyak kan susah. Ya, pastilah. Kalau yang di partai di luar lingkaran itu otomatis susah. Susah. Nah, dalam perjalanannya bulan Juli itu kita sudah dapat Golkar. Dengan berpasangan sama Adi Gunawan, berpasangan sama Romi. Bulan Agustus. Juli rekomendasinya. Bukan, tanggal 11 Agustus. 11 Agustus ya? Anak cekak lu? Nah. Belum. Oh, belum. Tapi itu atas nama Erlangga. Rekomendasi sudah masih Erlangga. Masih Erlangga. Oh, masih Erlangga. Masih Erlangga udah berpasangan di Golkar. Nah, kemudian pas waktu Golkar itu kita dipotong ya, nggak dapat lah. Udah dikatakan dapat, udah dipanggil nggak dapat. Akhirnya kita dapat lah tanggal 17 ya Agustus ya. Yang apa? Yang PAN itu SK-nya tanggal 11. 11. 11 Agustus kita dapat PAN karena memang sebelumnya Golkar udah lepas. Nggak bisa diperjuangkan lagi ya. Nggak bisa diperjuangkan lagi. Rekom Golkar itu tanggal 7 Agustus. 7 Agustus. Oh.
biar Berarti tidak 17 sama Agustus. kan. Jadi Golkar katanya lepas kok tanggalnya sama dengan PAN. 17, 17, 17. Enggak, PAN tanggal 11. Oh, tanggal 11. Golkar tanggal tanggal 7. 7. Oke. Itu Clear. sama Adi Gunawan dan sama Romi. Nah, tanggal 21 atau tanggal 23 kita udah dapat informasi bahwa Golkar ini udah lepas. Ya. Tapi kita dapat PAN. Oh. Tanggal 21 setelah kalau Golkar itu lepasnya setelah Baslil jadi ketua umum. Ya. Oke. PAN ini lepas sama kita setelah upacara bendera 17 Agustus di IKN. Nah ini sahihnya demikian. Karena engkong-engkong ketemu di sana. Jadi Kapal lorak sobok sinan kan. Kelara di situ. Jadi itulah tanggal 21 atau tanggal 23 udah pindah itu dukungan PAN. Selesai kan ini barang? Ya, habis. Jadi Golkar habis, PAN PAN habis. Nah, selesai nih, enggak ada lagi. Nah, tinggal Nasdem masih sendirian. masih sendirian. Oke. Masih sendirian. Udah habis tuh tanggal 23 itu udah habis. Terus jalan sebelum pendaftaran kan tanggal 27 ya. Tanggal 27 kita waktu itu masih mengupayakan. Nah, mengupayakan partai apa yang bisa lagi nih? Repot kan? Kita coba ke PKB, dia udah dapat. Dia udah kasih di PKB, Gerindra, Golkar, PAN gitu ya. Udah bulat lah ya. Demokrat. Tinggal partai kecil-kecil 4, nggak cukup juga. Ada Hanura, Nasdem, P3, dan PKS. 4 nggak cukup. Nggak cukup ini barang. Hanura Nah, lebih ya. Nah, berjalan lah ini, berjalan pada masa itu putusan MK itu tanggal berapa ya? Setelah pendaftaran ya. Nah, keluarlah putusan MK. Sebelum pendaftaran itu keluar putusan MK. Nah, kita bersemangat lah mengambil beberapa partai. Ada komunikasi dengan banyak partai. Rupanya kawan ini lanjut lagi operasinya. Oh, masih berlanjut ya. Lanjut, dia hajarlah semua partai sampai terakhir tuh partai Hanura kita juga tidak dapat. Akhirnya per tanggal 28 mendaftarlah pasangan sebelah dengan 29 kursi. Mas Iso Cie. dari Nasdem. Salah ceritanya. Iya. Jadi yang satu-satu pun udah kita upayakan untuk komunikasi. Tapi seluruh komunikasinya itu menggambarkan gini. Pertama mengatakan ini udah perintah atensi pimpinan. Oke. Bahasa dari Golkar. Kemudian dari partai lain ya atensi pimpinan. Ini permintaan dari istana. Ini ada tangan-tangan kuat. Ini ada juga uangnya unlimited. Oh, udah tangan Tuhan lah ya. Oh, udah kayak gitu, udah. Ini kayaknya ada sesuatu dan kita memang orang ini kayak emang sudah menghendaki ini katanya. Orang ini yang mana nih? Yang disebut tadi ada yang tangan kuat lah nama istilah tadi kan menghendaki kotak Oh, kosong. berarti bukan satu nama dua nama ya, banyak ya. Banyak Oke. nama. Jadi ini Invisible hand-nya banyak. Oh, invisible. sebenarnya banyak. Iya. Memang ini mau diinginkan gitu, ini udah susah nih. Nah, terindikasi di situ yang disebut selalu keluarga Mulyono. Nah, itu yang disebut. Sampai kawan-kawan nanya di Jakarta, apa hubungannya gitu Nah, kan. itu kok Bertanya sampai kan, keluarga Mulyono apa hubungannya? Ya, gitu. betul. Banyak yang nanya kan. Nah, jadi nanya gitu. Akhirnya memang kita tahu jadi kakaknya Anissa ini namanya itu David Oke. Ilham Akbar Situmeang. Oke. Nggak kenal tapi oke. Oke. Nah. Adiknya itu dia namanya Nisa Suci Oke. Ramadhani Situmeang ini. Karena kan dia anaknya Pak Marlon Ya, Papua betul. Situmeang kan. Mantan Bupati Darmasraya. Mantan Bupati Darmasraya. Betul. Nah, situ dia kebetulan dia nikah sama anak adiknya Mulyono. Nah, berita yang beredar itu anaknya Ibu Idayati itu yang jadi istrinya Paman Usman. Kalian apa? Ada buka-buka mereka kok. Itu yang saya tahu. Oh, siap. Tapi ada yang beredar katanya Oke. bukan anak Idayati tapi anak adiknya lagi. Tapi apapun ceritanya
Berarti kan intinya istrinya itu adalah ponakan kandung dari Mulyono. Ring 1 RI lah ya. Ring 1 RI lah. Oke. RI lah. Oke, Nah, lanjut, memang ada juga beberapa adik-adik yang nemui saya, "Bang, ada orang istana nemui saya." Oh, di situ saya baru tahu. Serius ini barang. Saya juga ketemu sama Gibran. Saya ketemu. Oh, gitu. Nah, di situ terungkap juga. Sambil apa sih? Sambil seloro-seloro. Kita sarapan. Saya bilang dari Damasraya, ya adalah beberapa kata-kata terungkap bagi dia kan. Saya ketemu juga kan dengan kawan-kawan PSI yang terasosiasi dengan Kaisang. Betul. Bukan saya berkomunikasi. Nggak enak juga saya katakan saya berkomunikasi. Orang itu kebetulan ada di sana dan betul-betul kebetulan dan saya tidak pernah mengakses apa-apa. Nggak saya cari-cari. Berarti Bang Pando nggak punya akses ke sana nih? Nggak ada, cuma kebetulan ketemu sama mereka. Ketemu sama mereka, ketemu itu macam-macam ya. Kaisang sambil sarapan, sambil ada acara kawan PSI, ya kebetulan Bang teman ngajak ngobrol ketemu. Gitu. Kalau Gibran kita lagi sarapan dia datang. Kemudian ya dengan kawan-kawan partai lain ya karena kita lagi ngurusin pilkada Indonesia kan. Nah itu jadi ada tangan kuat. Selesai situ ya, pendaftaran kan? Ya, pendaftaran. Sampai tanggal 29 kita nggak daftar kan? Ya, betul. Karena nggak ada hari terakhir kan? Nggak ada terakhir. Kan ada perpanjangan. Perpanjangan sampai tanggal 4. 3 sampai 2 sampai tanggal 2 sampai 4 terakhir kan? Iya, perpanjangan. Nah, perpanjangan itulah kita sebetulnya udah mau geser tanggal 30 itu. Kan sendirian ngapain juga, no? Ya, udahlah, capek lah gitu. Bukan capek, nggak bisa. Kalau capek lah, bisa. Iya, betul. Nggak bisa. Jadi kita minta lah ke DPP partai H-1. Kalau kita udah nggak dapat lagi silakan geser lah. Nah kan gitu. Akhirnya kuliah komunikasi dapatlah PKS. Nah dapat PKS akhirnya itu yang kita bawa. Nah kemarin cepat juga tuh di TV mengatakan, oh siapa yang membegal siapa, bukan merasa begal siapa. Kan PKS yang mendiri, kami yang membegal. Siapa yang membegal? Saya bilang kan, ini bukan gitu ceritanya. Kita dari Golkar, dari PAN sudah dibegal. Kalau PKS itu memang kehendak PKS karena sebelumnya ketika bersama PAN itu, PAN berharap jangan ada PKS. Ini masalah konstelasi gubernur ini. Udah maksudnya udah ada skala konflik sendiri lah ya. Iya, mereka di luar kita. Betul. Ada makanya di masalah PKS pun berkeinginan untuk keluar di situ sehingga terkait dengan kontestasi pilkada gubernur mereka bisa relevan untuk pendulangan mungkin gitu. Untuk apa suara ya. Wajar. Kenapa kemarin saya ada nyebut pernah merasa dibegal? Ya begal itu kita yang aktif. Ini mereka kok yang aktif gitu loh. Itu bisa dikonfirmasi sama Pak Romi nanti. Kan? Makanya selesai. Makanya bergabunglah PKS. Jadi koalisinya antara Nasdem dengan PKS dengan jumlah berapa kursi? 6. 2 kursi cuma. 2 kursi. 2 kursi waktu itu kan. Yang udah turun ke 7,5 ya. Udah dikonversi ke jumlah suara kan. 10% dari suara sah. 10% dari suara. Suara sah itu 137. Sedangkan gabungan suara ini 800 sama 8.000 sama 7.000-an. Udah 16-an ribuan lah. Udah 10% lebih berarti. Udah lebih. Udah lebih 10% malah. Daftar tanggal 3 kita daftar ya. Tanggal 3, tapi kita dapat barang ini tanggal 2. Jadi tanggal 3 pagi itu kita terbang dari Jakarta melalui Bungo mau mendaftar. Nah, di sini terjadi masalah. Terjadi huru-hara. Nah, gantian lah Bang Romi yang ceritain gimana huru-hara itu terjadi. Biar lebih dekat dengan pelaku itu. Beliau ini penyebab huru-hara. Beliau penyebab. Saya pelaku. Gimana? Bukan korban ya. Kalau korban Romi. Saya asik-asik aja. Gimana no? Itu kan waktu pendaftaran yang pertama itu kan ada beredar lagi isu tuh. Wah, pasangan Agi Romi nggak bisa daftar nih. Katanya ada partainya karena sebelumnya udah berkoalisi bla 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 bla. Coba ceritakan gimana kok bisa seperti itu. Ya. Baik. Terus gimana kok akhirnya bisa mendaftar waktu itu? Gimana Bang ceritanya? Siap.
Di tanggal 2 itu kita datang ke KPU, diterima oleh KPU, kemudian kita masuk ke ruangan pendaftaran itu. Di ruangan itu ada pasangan Ageromi, ada perwakilan Nasdem, PKS, semua komisioner hadir, dan ada perwakilan Bawaslu. Nah, artinya itu forum resmi lah untuk proses pendaftaran. Tapi sebelum awal-awal proses pendaftaran itu sebetulnya sudah mulai ada masalah, langsung ada masalah itu. Karena memang proses sebelum pendaftaran itu kan ada namanya proses LO kan. Oh ya. Jadi betul. pengajuan admin silon kan. Nah, sebetulnya kita diterima itu sudah ada problem di admin silonnya. Jadi pasangan Ageromi itu belum diberikan akun. Jadi kan prosesnya itu nanti kita diberi akun, kemudian upload persyaratan calon dan pendaftaran. Oh iya, betul. Itu sudah diberikan. Oh belum diberikan. Nah, alasannya itu katanya pengajuan yang sebelumnya pakai atas nama paslon itu keliru. Harusnya pengajuan akun silon itu atas nama partai. Oh. Nah, tapi sebetulnya ini LO itu sudah komunikasi sama komisioner. Oh, sebenarnya nggak ada masalah juga sebenarnya. Bukan, jadi gini. Jadi waktu itu LO sudah membawa 2 form gitu. Ini yang pakai yang atas nama paslon atau partai. Nah, komisioner bilang pakai paslon. Oh, iya. Akhirnya kita juga pakai paslon. Ternyata salah. Ternyata salah. Yang disalahkan kita, padahal dia yang salah. Iya, betul. Iya kan? Nah, salah. Jadi memang masalah itu dari dia sebenarnya. Nah, jadi proses pengajuan silon itu yang membuat proses pendaftaran di ruang itu jadi masalah. Karena waktu itu kan Ngapandong kita udah mau serah terima berkas itu. Cuman sebelum serah terima itu Ngapandong nanya status silon kita gimana, akun silon kita bagaimana. Kita daftar nih, akun silon nggak diakses. Nah gimana pendaftarannya? Akhirnya mulai terjadi perdebatan di situ. Mulai gelut lah dikit. Akhirnya singkat cerita, oke, masalah kita apa? Waktu itu Ngapandong ada konsolidasi lah ya. Oh ini surat pengajuannya atas nama partai. Nah jadi agak lucu lah kan. Ya agak miss lah. Ya, bukan agak miss, sebetulnya lucu jadinya karena sebetulnya ada kayak mencari kesalahan. Betul, kayak seolah-olah kesalahannya tuh dibuat-buat dan Nah, dicari-cari gitu ya. Nah, akhirnya kita sampaikan ke KPU kalau memang masalahnya itu, oke kita bereskan. Kalau bereskan dapat akun nggak? Oh dapat katanya. Nah, udah kita ganti hari itu juga, waktu itu juga. Akhirnya akun silon muncul. Cuman waktu itu perdebatan yang juknis itu udah ada nggak ya di ruang tuh ya? Sudah ada. Jadi sudah ada. Jadi KPU komisioner bilang begini, dari semua persyaratan itu ada satu yang kurang, yaitu berdasarkan juknis KPU bahwa cabut dukungan PKS itu harus dapat persetujuan dari koalisi sebelah. Nah, itu yang muncul di media kan itu. Betul. Nah, itu menjadi agak konyol. Kenapa agak konyol? Satu, koalisi sebelah itu sejak awal kan pengen kotak kosong. Iya kan? Konyolnya itu dia pengen kotak kosong, masa dia mau menyetujui PKS yang menyebabkan kita bisa maju. Oh, berarti dalam tanda kutip ada tendensi penjagalan. Nah, terus yang kedua, kekonyolan kedua, perpanjangan waktu itu kan dengan asumsi begini, bahwa calon tunggal itu perpanjangan itu diberikan ketika paslon yang daftar cuma satu. Dengan asumsi partai yang mendukung sebelah itu boleh menarik dukungan. Kenapa? Karena kita tidak cukup kursinya. Iya betul. Iya kan? Kalau memang persetujuan itu tidak bisa diberikan oleh kursi sebelah, ngapain diperpanjang? Iya kan? Ya, betul, ini dua kekonyolan yang disampaikan oleh KPU waktu itu. Nah, sampai hari itu sampai tengah malam tuh, tengah malam silon ini nggak bisa karena silon ini ketika diupload sama LO, problem perdebatan di ruang tadi muncul di silon.
Karena kan pas pengajuan SK yang untuk di approve sama admin DPP itu, kan ada dua tuh, Nasdem sama PAN, Nasdem sama PKS. Nasdem oke kan. PKS ini posisi di silonnya kan mendukung posisi sebelah. Ya betul. Nah, yang di pusat ya. Jadi ketika DPP PKS meng-approve, nggak bisa muncul keterangan di silon itu, cabut dulu ke dukungan sebelah. Jadi problem perdebatan yang tadi itu juga terkonfirmasi di silon. Teknisnya gini lagi. Jadi tambahan teknisnya ya. Ini pendaftaran di KPU itu administratif. Ini saya mau ngobrolin kesalahan KPU nih. Kan ada admin, harusnya diberikan akun admin namanya. Betul. Akun saja. Saya melaporkan kasus ini nih ke Bawaslu. Akun ini harusnya dibuatkan, tapi dia nggak buatkan dengan alasan kita salah mengajukan surat. Coba ingat, tanggal 3 kita mendaftar. Tanggal 2 LO sudah ke KPU. Kemudian kita pergi mendaftar jam 2 yang 14.00. Dan akun itu dibuatkan jam 18 setelah Ba'da Maghrib. Kalaulah hanya alasannya itu adalah kesalahan administrasi pengajuan itu, masa 2 hari, masa bodoh kali kami. Nah, yang tersembunyi di situ alasannya itu karena tidak ada surat kesepakatan tadi, maka akun adminnya tidak dibikin. Nah, di situ kesalahannya. Nah, kesalahan pertama dia membuat konferensi persnya bahwa kami salah buat itu. Padahal alasannya di dalam itu bukan itu. Alasan di dalam itu karena nggak ada nota kesepakatan itu. Nah, sebetulnya harus dibuatkan akunnya. Tuh faktanya kan akhirnya dia buatkan tuh akunnya itu. Dibuatkan akun, kemudian nanti biarkan ketika diproses di mana salahnya, di situ baru keluar. Nah, jadi saya lanjutkan. Ketika jam 6 dari jam 2 berdebat macam itu, dia mengatakan di publik kesalahan kita mengajukan pasangan calon, padahal bukan itu loh. Makanya saya tuduh sekarang mereka berbohong, mereka tidak jujur. Mereka ini pihak KPU tidak berbohong, tidak jujur. Jadi sampai jam 12 kita upload data ya. Kita upload data, memang waktu itu barulah nggak bisa tadi kata Romi tadi itu karena di sistem silon itu gini ya, buat admin di upload semua data, kemudian nanti di print lagi, kemudian ditandatangani, kemudian itulah dokumen pendaftaran. Nah, ini nggak bisa kita di situ terhenti karena akun silonnya itu harus yang bisa buka apa? KPU. KPU hanya mau buka kalau ada nota kesepakatan itu dianggap kuncinya. Nah, di sini baru saya buat. Oke, kita debat nih. Kalau memang kita harus menyatakan keluar, kita bikinlah satu surat namanya dari PKS menyatakan keluar dari dukungan. Bisa nggak ini pengganti kunci itu? Mengganti nota? Ya. Itu satu. Yang kedua, kita buat surat. Ini B1 KWK PKS dan ini pencabutannya. Nih, udah dua surat ya. Yang ketiga kita buat surat. Karena udah mentok ini, kita buatlah surat permohonan pendaftaran. Ya kan? Selesai malam itu, kita sebelum pulang minta tolong dijawab surat ini nanti. Besok janji tanggal 4 jam 12 siang ini sudah terjawab. Kita lanjut tanggal 4. Besoknya kita datang lagi. Itu kita nggak disambut sama sekali. Kita ngotot masuk ke ruangan pendaftaran. Dan dia mau menyerahkan surat itu di lorong. Waduh, kurang ajar kali ini kata kita. Dan dia serahkan surat jawaban itu intinya belum bisa menerima. Seharusnya bukan itu yang mereka lakukan. Mereka terima, ya kan? Punya kita itu, dia cek, dia bikin kita tanda terima, belum memenuhi syarat. Ini nggak mau mereka terima sama sekali. Nah, ini juga kita laporkan. Sekarang masih proses nih. Nah, dari proses yang 2 itu tanggal 2, tanggal 3 saya bolak-balik ke Bawaslu. Saya laporkan semua. Saya laporkan administratif ini salah orang nih. Saya laporkan pidana ini salah orang nih. Saya laporkan etik ini salah orang ini. Nah, kemudian saya buat juga permohonan sengketa. Di administrasi kita menang. Keluarlah putusan. Di pidana kita menang.
Ini orang kalau saya lanjutkan penjara sudah ini. Tapi saya tidak jadi melakukan ini karena memang kita tanggal 13 kan mendaftar kembali kan? Iya, 13. Tanggal 13 mendaftar ini nggak saya lanjutkan. Ya udahlah, kasihan juga nih orang. DKPP sudah dilaporkan, cuma lagi proses. Nah di sengketa kita tidak lengkapi karena kita sudah bisa daftar tanggal 13. Nah intinya saya ceritakan tanggal 4 itu selesai itu semua. Pendaftaran kita tidak ditolak semuanya seperti itu. Betul. Kan habis masa pendaftaran, Ya, habis. akhirnya terjadilah RDP. Diperpanjanglah masa pendaftaran itu tanggal 13 dan 14. Mendaftarlah kita di situ. Ya, akhirnya diterima kan? Diterima. Makanya permohonan kita tidak lengkapi, tapi administratif kita terpenuhi semua, mendaftar. Tanggal 13 hari Jumat. Nah, di Jumat itu kita mendaftar. Ala kulli hal, pas besoknya sore 14, KPU tentu karena ada 2 dukungan dia melakukan verifikasi ke DPP partai. DPP partai mana? PKS kan? Oh, ini pas mau ini nih. Iya, kan ada 2 dukungan kan sudah daftar. Udah bisa daftar kan? Udah bisa daftar. Oke. Berarti kan setelah bisa daftar kok nanti nggak bisa, kok ujung-ujungnya batal juga Batal, gitu. ya? Oke. Jangan dijawab dulu Bang. Kita lanjut di part 2 habis ini. Oke teman-teman, tunggu di episode 2-nya ya. Peace out.